Akan ada berita kemalangan untuk dia dari sumpah dan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Jadi, ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, ya, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Akan ada berita kemalangan untuk dia dari sumpah dan doamu. Nah, dia siapa teman-teman? Ya. Dan fokus, konsentrasi, aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian dan akhir. Jadi memang ketika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang, teman-teman. Ya. Nah, dia ini siapa gitu ya. Tentu, karena kita berbicara masalah sumpah dan doa. Dan berharap adanya hal-hal buruk mungkin ya, teman-teman. Ini terjadi terhadap seseorang tersebut. Berarti memang dengan kata lain seseorang ini sudah banyak banget, sering banget menjolimi kamu, menyakiti kamu. Jadi aku rasa hal-hal yang memang cukup wajar secara manusiawi. Ya. Bagaimana mungkin secara energi bertahun-tahun dia sudah sering banget membuat kehidupan kamu menderita. Dan pada akhirnya bakal ada doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan di sini, teman-teman. Dan ini kartu yang cukup nyata loh. Sebuah kematian, kemalangan, berita buruk yang akan terjadi terhadap orang yang selama ini kita katakan jolim terhadap kehidupan kamu ya. Itu saja. Ya, karena berkaitan dengan sumpah dan doamu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Wands. 9 tongkat ini muncul hadir. Awal kehancuran dia, kemalangan dia, ini akan diawali ya dengan masalah-masalah kehidupan yang gak akan ada habisnya nih. Ya, yang akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Mungkin hal yang akan dialami adalah terkait dengan krisis ekonomi. Ya. Sebuah kehancuran di dalam ekonominya. Nah, oke, ketika kita berbicara terkait dengan kehancuran ekonomi, biasanya sih ada masalah-masalah yang cukup serius, rumit ya, entah masalah pekerjaan ataupun masalah usaha bisnis yang hancur ya, yang sudah mulai berantakan, teman-teman. Nah, itu menjadi salah satu indikasi, teman-teman. Ya, pokoknya ada saja. Kemudian dia jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Ya, masalah rumah tangganya. Jadi yang namanya sebuah kemalangan tentu adalah hal-hal yang buruk. Nah, aku punya The Chariot. Ditambah lagi ya dengan sumpah ataupun sumpah dan doamu, teman-teman. Ini membuat ya ada sebuah energi yang bekerja. Energi yang membuat ya seseorang yang sudah jalan kepada kamu akan menuai semua karma dan perbuatan buruknya kepada kamu. Energi apa sih gitu ya? Kalau doa ya jelas sebuah bentuk manifestasi ya atas doa kamu yang dikabulkan oleh Tuhan, teman-teman. Berarti memang Tuhan sudah ikut campur tangan langsung ya, memberikan sebuah karma buruk untuk orang yang sudah jolim kepada kamu kah? Ya, seperti itu. Dan kemudian
Dari ini ya terlihat seperti ada sumpah dari leluhur kamu juga teman-teman ya. Artinya sumpahmu ya sumpah leluhurmu ya, memberikan sebuah pelajaran yang memang nggak bakal dilupakan gitu ya. Ini tadi ya, dari kedua kartu ini sudah cukup menggambarkan kok tentang bagaimana takdir nasib dari seseorang yang selama ini jolim kepada kamu. Dan kemudian aku punya ini Hierophant. Ada sebuah pencerahan baru. Ada sebuah energi yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana sih nantinya seseorang yang menjolimi kamu akan datang kepada kamu meminta maaf ya, ataupun mungkin perwakilan ya, perantara orang lain, karena bisa jadi dia sudah tidak bisa apapun ya. Nah ya, jadi kalau berbicara masalah kemalangan terhadap orang yang jolim teman-teman, tentu banyak ya. Jolim tadi dalam arti apa? Bisa jadi jolim di dalam menghancurkan rumah tangga ya, asmara, jolim terhadap apa ya, mungkin orang yang iri dan kita terhadap kehidupan kamu ya, dan banyak lain sebagainya ya, tergantung dari penangkapan energi kamu deh teman-teman. Yang jelas memang ketika kamu selalu dijolimi oleh seseorang, sabar, ikhlas ya, tunggu waktunya teman-teman. Roda kehidupan itu pasti akan berputar dan karma itu pasti akan segera datang, cepat ataupun lambat. Dan ketika kamu masih melihat dia baik-baik saja, ya nyatanya faktanya sebenarnya kehidupan dia sudah mulai penuh dengan berbagai masalah, ya. Kehidupan dia sudah mulai penuh dengan berbagai apa ya? Ya pokoknya problem yang nggak selesai-selesai gitu loh. Problemnya ada saja di situ, ya. Maka di situ juga mungkin yang membuat dia itu semakin tertekan, stres, ya, hingga jatuh sakit, lumpuh, ya, dan bahkan apa, kemalangan tadi, teman-teman, ya. Jadi apa yang ditanam itu akan segera dituai kok. Yang aku lihat seperti itu. Dan kemudian pada kartu yang keenam, aku punya Four of Pentacles. Nah, 4 koin muncul hadir, teman-teman. 4 koin ini adalah sebuah kartu, ya, yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya ya mengenai tentang orang-orang yang seseorang yang akan mengalami nasib naas ya, teman-teman, atas doa dan sumpah kamu. Ya memang sih ujung-ujungnya penyesalan gitu loh. Yang aku lihat sebuah penyesalan, teman-teman. Kenapa? Karena setiap ucapan ya, setiap sumpah yang kamu lakukan itu selalu terjadi. Dan ini juga yang membuat kamu ngerasa bingung, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi terhadap kamu gitu loh, ya. Padahal mungkin itu adalah sesuatu hal yang apa, spontanitas mungkin kamu ucapkan ya tentang hal buruk loh. Mungkin kebanyakan kamu mendoakan hal yang baik sebenarnya, tetapi tetap sih teman-teman, namanya orang jolim ya. Kalau mau doa baik, buruk, ya tetap dampaknya buruk. Kenapa? Ya jelas mereka akan menuai lah. Apa yang ditanam akan dituai kok. Nah, kemudian aku punya Six of Wands ataupun 6 tongkat. Sebagai energi penutup teman-teman, 6 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ya pada akhirnya sih kalau dikatakan apa ya, kamu akan terlepas dan terjadi sebuah kehidupan baru yang lebih positif, itu akan terjadi meskipun dia bakal terus memantau kamu teman-teman, ketika mungkin ya kemalangan yang dia peroleh hanya sekedar sakit, lumpuh gitu ya teman-teman. Tapi mungkin kalau kemalangan lebih dari sakit, lumpuh, mohon maaf, mungkin meninggal dunia, ya jelas kamu akan terlepas dari itu semua. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.